Balap rally adalah salah satu olahraga motor yang paling terkenal di dunia, dengan acara tahunan yang berlangsung di seluruh dunia. Kebanyakan orang mengasosiasikan balapan rally dengan trek gravel dan banyak aksi slide di sekitar tikungan. Tetapi yang banyak dilupakan oleh orang-orang adalah kecepatan dan kekuatan mobil rally itu sendiri. Ya, pada dasarnya mobil rally memiliki torsi yang sangat powerful, yang mana dalam beberapa kasus, bahkan mobil rally dalam menempuh jarak 0-100 km per jam bisa lebih cepat daripada mobil Formula One modern. Padahal untuk mobil F1 itu sendiri, kekuatan torsi awalnya udah gede banget. Berarti kalau mobil rally aja bisa ngalahin mobil F1 di start awal, berarti mobil rally secara logika memiliki torsi yang lebih gede. Walaupun secara teorinya, mobil rally harus memiliki torsi yang besar untuk putaran bawahnya. Ya, ini karena untuk membantu mobil rally berkelok-kelok di jalan yang sempit. Ya, kalau powernya kurang udah pasti bakal nge-slide terus. Kalau udah nge-slide terus-menerus, ya udah pasti kehilangan banyak waktu dan yang lebih parah bisa menabrak tembok atau nyebur ke selokan. Nah, sebenarnya seberapa powerful mesin mobil rally? Jika kalian berpikir tentang turbo dan all-wheel drive, mungkin sebagian besar kalian benar. Ini karena selama lebih dari 30 tahun, penggerak 4 roda dan pengisian turbo telah menjadi perlengkapan standar dalam mobil rally. Yang mana ini bermula pada tahun 1981 ketika Audi membawa konsep ini ke WRC dan permainan berubah total. Dan karena hal itu, mobil rally modern sebenarnya tidak hanya cepat karena berapa banyak roda yang mereka putar. Jawaban sederhananya adalah teknologi dan pada tingkat yang lebih mendasar, seperti komputerisasi dan microchip. Ya, microchip yang sederhana telah menyebabkan evolusi yang berarti. Mobil secara umum telah meningkat lebih banyak dalam 40 tahun terakhir daripada yang telah mereka lakukan sepanjang masa sejarah mereka. Ya, kita ambil contoh gampangnya gini nih. Smartphone kita sekarang yang lagi buat nonton YouTube Rally Info nih, pada dasarnya lebih canggih daripada komputer pertama di dunia. Jadi teknologi komputerisasi yang membuat ini semua jauh lebih berkembang. Jadi bagi pabrikan yang sekarang nih, setiap bagian mobil dirancang di komputer, dimodelkan dan diuji jauh sebelum diproduksi. Dalam hal mobil rally, segala sesuatu mulai dari desain roll cage hingga ban dan rem dikembangkan di komputer. Otak mobil atau unit manajemen mesin adalah salah satu area yang memiliki dampak signifikan pada kecepatan mobil rally. Injeksi bahan bakar elektronik dan kontrol pengapian membantu mendapatkan lebih banyak tenaga dari setiap tetes bahan bakar. Area lain yang telah diuntungkan adalah desain transmisi. Ini tentu aja memiliki keempat roda yang digerakkan lebih baik daripada hanya 2 roda. Namun semakin cepat pembalap mengganti gigi dan semakin akurat pembalap dapat mengontrol penggerak roda-roda tersebut. Jadi semakin banyak tenaga mesin yang dapat pembalap gunakan. Komputer yang mengendalikan semua atau sebagian dari sistem penggerak dapat mengirim tenaga ke tempat yang paling dibutuhkan dan mengganti gigi dalam sepersekian detik. Ditambah, mobil rally sekarang menggunakan ECU yang sangat canggih. Suspensi gravel dan transmisi sequential tidak dapat disangkal akan meningkatkan kecepatan mobil rally. Mobil rally yang digunakan dalam WRC mampu menghasilkan tenaga hingga 380 horsepower untuk pada mobil 2021. Mobil rally dapat melakukan hal ini pada sekitar 6.000 rpm dengan torsi maksimum diperkirakan sekitar 450 Nm. Namun sayangnya, sejak tahun 1990-an mobil rally dibatasi kecepatannya pada angka ini, sebagian besar karena alasan keamanan dan biaya. Dan bagaimana WRC membatasi kecepatan mobil rally? Ya, seperti tahun 90-an, WRC mewajibkan tim menggunakan plat pembatas untuk di mobilnya. Dan hal uniknya, penggunaan pembatas udara bukanlah hal yang aneh dalam motorsport. Kita ambil contoh seperti di NASCAR. Walaupun treknya ya cuman oval aja, NASCAR juga mewajibkan mobilnya menggunakan plat pembatas. Ya baik lagi nih, ini semua demi keamanan. Dalam hal ini, plat pembatas untuk mobil NASCAR membatasi kekuatan mobil balap NASCAR menjadi sekitar 550 horsepower dari 750 horsepower. Jadi intinya mobil bisa lebih ke kontrol. Jadi buat kalian yang suka bertanya-tanya kenapa balapan rally, F1, NASCAR dan lainnya nggak ada yang sampai 400 km per jam, ya ini karena faktor keamanan. Jadi ya kalau kecepatan udah lebih dari 330 km per jam, kendaraan akan susah untuk dikendalikan. Yang dimaksud dikendalikan adalah di trek sirkuit ya, bukan di trek lurus saja. Ya walaupun di trek lurus, kalau udah lebih dari 400 km per jam juga, itu udah kayak kendaraan bawa pembalap, bukan pembalap bawa kendaraan. Karena faktor inilah, semua balapan di planet ini dibatasi dengan kecepatan tertentu. Dan untuk balapan sirkuit secara lap penuh, Formula One lah yang paling cepat di trek. Tapi kalau untuk di atas gravel, mobil rally lah yang paling cepat di planet ini. Dari semua jenis motorsport, plat pembatas yang digunakan yang sangat bervariasi, tergantung pada spesifikasi mobil dan bahan bakar yang digunakan. Bahkan dengan pembatas udara, mesin yang digunakan dalam balap rally masih sangat mengesankan. Dan bagaimana mesin mobil rally masih bisa sangat powerful walaupun udah digunakan plat pembatas, dan bagaimana spesifikasinya. Mesin yang digunakan dalam balap rally merupakan mesin bensin 4 silinder inline 1,6 liter turbocharged.
Mesin ini menggunakan injeksi bahan bakar langsung dan ukuran bore X-strokes-nya 83 mm atau 73,9 mm. Jika tanpa pembatas udara, bisa diperkirakan bahkan dipastikan kalau mesin semacam ini akan mampu mengeluarkan setidaknya 500 horsepower. Ditambah, mesin mobil rally menggunakan gearbox hidrolik 6 kecepatan, yang mana transmisi ini bisa membantu memaksimalkan power dari mobil rally itu sendiri. Dan untuk mobil rally yang memiliki penggerak all-wheel drive, sebenarnya ini cukup menguntungkan, yang mana mereka memiliki dua diferensial mekanis dan diferensial tengah aktif yang memungkinkan pemisahan torsi mesin yang lebih tepat di antara roda-roda, yang mana ini dapat mengurangi oversteer dan understeering juga. Jadi kalau udah all-wheel drive, udah pasti mobilnya lebih rigid di trek manapun, mau gravel, snow, ataupun tarmac. Dan bagaimana perjalanan perubahan mesin mobil rally zaman dulunya yang direncanakan untuk balap rally? Kalau zaman dulunya, mobil rally terutama mobil rally tipe grup B mampu menghasilkan sekitar 600 horsepower lebih. Mobil-mobil ini digunakan dari tahun 1982 hingga 1986, dan mereka adalah mobil rally paling powerful sepanjang sejarah. Dan memang beberapa mobil paling powerful yang pernah digunakan dalam motorsport. Tetapi kecelakaan fatal pada tahun 1986 di Rally Tour de Corse menyebabkan mobil-mobil ini dianggap terlalu powerful untuk dikendalikan dengan aman oleh pembalap. Hal ini menyebabkan lahirnya peraturan baru yang membatasi output daya mobil. Tetapi baru pada tahun 1997, peraturan khusus World Rally Car secara resmi diperkenalkan. Saat itu, mobil-mobil memiliki mesin turbocharged 2 liter. Tetapi ini hanya berlangsung hingga 2011 ketika disadari bahwa kemajuan teknologi pada waktu itu memungkinkan mesin yang lebih kecil dengan tenaga yang sama. Jadi konsep balapan lebih kencang yang lebih baik adalah salah ya. Ya karena kalau semakin kencang mobilnya akan semakin banyak korban jiwa. Dan seperti yang saya sebutkan di awal, pembatas udara digunakan sampai saat ini. Dan untuk saat ini diameter yang digunakan sebesar 33 mm. Karena ada pembatas udara ini, jadi mobil rally mesinnya jadi terbatas. Yang mana mobil rally tahun 2021 hanya bisa mengeluarkan tenaga sebesar 320 horsepower. Namun untuk mobil era hybrid tahun 2002 ini, horsepowernya keluar lebih besar karena ada mesin hybrid yang bisa menambah 134 horsepower. Dan ukuran mesinnya juga tetap sama untuk tahun 2022, yang mana tetap menggunakan 1,6 liter dengan format 4 silinder inline turbocharged. Pemrograman motor ini akan distandarisasi selama 3 tahun yang akan membantu menekan biaya. Dan mobil rally tahun 2022 yang menggunakan mesin hybrid dapat mengeluarkan 500 horsepower, yang mana ini kurang lebih sama dengan rally grup B di era 80-an. Akan tetapi mobil rally 2022 jauh lebih aman dari mobil era grup B, dari untuk segi pembalap bahkan untuk penonton itu sendiri. Walaupun mobil rally sekarang menggunakan mesin hybrid dan bisa mengeluarkan horsepower lebih, tapi tetap aja semua dibatasi. Ya balik lagi, ini karena faktor keamanan. Jadi kesimpulannya, kekuatan mobil rally saat ini mencapai maksimum 500 horsepower berkat mesin hybrid. Dan mesin-mesin di masa lalu juga mengeluarkan lebih dari 500 horsepower tanpa hybrid. Jadi kalau mau dibandingin sebenarnya lebih buas mana nih? Ya sebenarnya sama buasnya. Akan tetapi kalau disuruh balapan lurus di trek, kemungkinan besar mobil rally era modern akan lebih unggul daripada grup B. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.